Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar seluruh mahasiswa MSDM di kelas 112 dan kelas 44? Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi di mata kuliah ini pada sesi kedua, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang apa itu manajemen SDM global, kemudian tantangan manajemen SDM, kemudian bagaimana SDM itu agar memiliki keunggulan kompetitif dan dia mampu memanajemen SDM secara strategis. Kemudian teman-teman sekalian, dalam topik ini itu nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih proses mengelola SDM dalam konteks internasional dan lintas budaya, sehingga nanti fokus pada pengelolaan karyawan di berbagai negara dan budaya itu perbedaannya seperti apa, sehingga pada saat lulus teman-teman tuh juga bisa equal dengan alumni-alumni dari universitas luar. Seperti itu. Kemudian di sini penting sekali bagi kita untuk memahami perbedaan hukum, perbedaan prakteknya, perbedaan normanya di berbagai negara, sehingga kita sebagai lulusan UT juga mampu berkompetisi dengan alumni dari universitas luar. Seperti itu. Yang kedua, tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman dan seluruh SDM di seluruh Indonesia yaitu globalisasi dan persaingan internasional, perubahan demografi tenaga kerja, perkembangan teknologi, digitalisasi, keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi gitu. Jadi work life balance itu akan seperti apa, itu penting dan menjadi tantangan yang luar biasa. Kemudian kita juga harus mampu memanage bagaimana sih keragaman dan inklusi yang harus kita hadapi seperti itu, dan ekspektasi dari perusahaan, dari dunia terhadap karyawan yang berasal dari generasi Z, seperti itu. Nah, kemudian sebagai seorang SDM, teman-teman dan kita semua juga harus memiliki keunggulan kompetitif. Yang seperti apa, Bu? Yaitu kita harus paham SDM sebagai aset dari perusahaan. Dan kita penting mengetahui bahwa pengembangan kompetensi dan keterampilan karyawan itu juga harus dilakukan. Kita juga harus paham bagaimana peran budaya dari organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif dari SDM-nya. Setelah itu kita juga harus tahu inovasi dan kreativitas untuk mendorong SDM kita agar maksimal seperti itu, dan bagaimana hubungan antara kinerja SDM dengan kinerja organisasi agar tujuan organisasi tercapai. Yang ketiga, manajemen SDM strategis itu nanti akan membahas tentang penyelarasan praktek SDM dengan strategi dalam organisasi bisnis, seperti itu. Jadi di mana sih peran SDM ini agar perencanaan dan pengambilan keputusan strategis untuk mengukur dan mengevaluasi kontribusi dari SDM ini untuk mendukung rencana strategis perusahaan itu bisa tercapai, seperti itu ya. Dan di sini juga dibutuhkan manajemen bakat dan successional planning dari sebuah perusahaan. Nah, teman-teman itu harus paham itu semua. Untuk sesi diskusi yang sudah saya pelajari, saya evaluasi dari sesi 1, banyak di antara teman-teman hanya membahas tentang apa yang diminta. Seperti itu. Agar nilai dari Bu Novi bisa maksimal, di situ teman-teman boleh menggunakan tidak hanya dari satu sumber citasi, tapi boleh menggunakan beberapa. Jadi kalau kayak kemarin kan, apa peluang atau tantangan yang dihadapi oleh SDM? Silahkan teman-teman jelaskan itu dari sumber citasi yang didapatkan. Oh, ini loh yang saya baca Bu Novi. Kemudian jangan hanya berhenti di situ, Anda copy paste kemudian selesai. Ada juga beberapa teman-teman yang males gitu ya, hanya ceplok kemudian selesai. Jangan, lakukan parafrase sehingga teman-teman akan paham apa maknanya. Setelah itu, apa yang muncul di kepala teman-teman kalian tuliskan. Kalian analisa, sehingga kalau ada peluang seperti ini, ada tantangan seperti ini yang harus saya lakukan seperti ini, sehingga saya akan menjadi seorang SDM yang unggul. Itu. Jadi ada pembahasan secara personal. Setelah dari sumber citasi kalian sampaikan, kemudian ada pembahasan secara personal, dan jangan lupa karena kita berasal dari lingkungan akademisi, kalian harus mempertanggungjawabkan itu dengan memunculkan daftar pustakanya. Jadi karena kita sudah mengambil dari tulisan orang, boleh dari jurnal, buku, atau mungkin sumber dari googling misalnya, kemudian ditambahkan, oh sumber citasinya ini, dituliskan secara lengkap dan secara ilmiah. Itu adalah bentuk penghargaan kita dari orang-orang yang sudah membantu.
Kalau sudah lengkap seperti itu, saya akan memberikan nilai saya secara maksimal. Seperti itu. Oke, selamat berjuang. Yang belum memberikan pendapatnya di sesi 1 segera disampaikan, nanti akan Ibu komen seperti itu ya. Nanti yang sesi 2 kita akan kembali bekerja sama agar teman-teman tidak hanya mendapatkan nilai maksimal, tapi juga teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berharga untuk bisa berkompetisi di iklim yang sudah sedemikian heboh, sedemikian gila, karena memang globalisasi ini benar-benar menuntut teman-teman bisa sukses dimanapun. Oke, selalu sehat. Kita akan bekerja sama lebih baik lagi. Saya akan berikan masukan-masukan agar teman-teman tidak hanya mendapatkan nilai yang baik, tapi teman-teman juga akan mendapatkan soft skill yang luar biasa. Selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.